Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi informasi berkaitan dengan break even point atau BEP ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like dan share channel saya ini ya, supaya channel saya bisa semakin berkembang ya, dan banyak yang mendapat manfaat ya, semoga dengan informasi yang saya sampaikan di dalam channel saya ini. Oke, nah kita ketahui bersama bahwa kalau kita membicarakan BEP, tentunya kita membahas tentang usaha atau bisnis ya. Jadi setiap pengusaha itu pasti mengalami yang namanya rugi atau laba ya. Nah, laba itu diperoleh jika dalam jumlah pendapatan itu lebih besar dari seluruh biaya yang dikeluarkan, itu pasti namanya untung atau laba. Nah, sedangkan sebaliknya ya, kerugian itu akan dialami jika seluruh hasil pendapatannya itu tidak mampu menutup biaya produksi yang dikeluarkan ya, itu pasti yang namanya rugi. Nah, di bahasan kali ini untuk menghindari ya kerugian, biasanya para pengusaha atau wirausahawan itu mempelajari yang namanya break even point atau BEP ya. Nah, kita lihat bersama seperti apa ya. Secara pengertian ya, BEP atau break even point itu adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran itu sama dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jadi jumlah pengeluaran biaya produksi itu sama dengan jumlah pendapatan yang kita terima ya. Akibatnya perusahaan ini tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi biasanya dinamakan adalah titik impas ya. BEP itu disebut juga dengan titik impas. Nah, apa tujuan dari BEP sendiri ya? Jadi setiap perusahaan pasti kan menginginkan keuntungan atau laba ya dari setiap kegiatan yang dilakukan. Ya, maka salah satu pentingnya BEP ya, di sini kita melihat tujuan dari BEP ya atau break even point ya. Yang pertama adalah menekan biaya produksi dan operasional. Jadi dengan kita menghitung mengetahui dari BEP, kita bisa menekan biaya produksi dan operasional ya, membuatnya serendah mungkin ya, tetapi juga tanpa mengesampingkan kualitas dari produk itu sendiri ya, dan kuantitasnya juga ya. Kita harus bisa menghitung ya, supaya pendapatan kita juga ya minimal sama dengan biaya yang dikeluarkan ya. Lalu yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk dari perusahaan ya, supaya harganya stabil ya. Lalu yang ketiga, menentukan harga produk ya yang kita hitung dengan penuh perhitungan, sehingga harga produk itu sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Jadi harga produk itu sesuai dengan target yang dan keuntungan ya yang sudah kita rencanakan bersama. Nah, yang terakhir itu adalah untuk meningkatkan volume kegiatan sehingga semaksimal mungkin ya, dalam kondisi yang maksimal. Kemudian apa sih manfaat dari BEP ya, break even point itu? Yang pertama, BEP atau break even point itu bisa sebagai alat perencana ya, alat perencanaan, alat ya untuk kita merencanakan, menghitung ya, untuk tentunya menghasilkan laba tertentu dalam jumlah tertentu ya dari perusahaan atau usaha yang kita buat. Oke. Lalu yang kedua, kenapa bisa kita gunakan sebagai alat perencanaan ya, untuk mendapatkan laba ya di perusahaan kita? Karena dengan BEP ini kita juga dapat mendapatkan informasi ya
Jadi manfaatnya juga dari BEP ini, dengan kita mempelajari dan menghitung BEP ini, kita mendapatkan informasi mengenai tingkat volume penjualan ya, serta hubungannya ya. Jadi tingkat volume penjualan hubungannya dengan kemungkinan kita memperoleh laba. Jadi memang tujuan kita buat usahakan untuk dapat laba ya. Ya, jadi menurut tingkat penjualan yang kita ketahui ya, dari data yang kita ketahui. Lalu yang ketiga adalah kita dapat mengevaluasi ya, dari laba yang kita peroleh ya. Jadi kita dapat mengevaluasi dari pendapatan atau laba yang kita peroleh ya, secara keseluruhan ya. Oke, jadi mengevaluasi laba. Lalu yang terakhir adalah mengganti sistem laporan ya yang jadul ya, yang kuno, dengan model yang modern ya. Ya, biasanya dengan infografik ya. Tujuannya apa? Supaya sistemnya ini bisa mudah ya, mudah untuk dibaca ya, dan tentunya mudah untuk dimengerti, sehingga akan lebih efisien di dalam kita mengelola perusahaan kita. Oke. Nah, komponen-komponen apa saja ya yang terdapat dalam break even point atau BEP? Yang pertama adalah fixed cost ya. Fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya tetap ya, biaya tetap, maka dia sifatnya statis ya, sifatnya statis. Jadi tidak berubah ya. Jadi dia biaya yang tetap, tidak berubah dalam ukuran tertentu. Jadi biaya ini akan tetap dikeluarkan ya, meskipun perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi, atau bahkan ketika produksi melakukan produksi yang banyak sekalipun itu tetap dikeluarkan. Jadi baik kita melakukan produksi atau tidak melakukan produksi, yang namanya biaya tetap atau fixed cost ini tetap akan kita keluarkan. Nah, contohnya itu adalah misalkan gaji karyawan ya. Lalu biaya sewa gedung jika kita menggunakan gedung atau menyewa gedung ya di perusahaan kita, untuk kantor atau untuk produksi dan sebagainya ya. Lalu yang kedua, itu komponen yang kedua dari BEP itu adalah variable cost atau VC ya, variable cost. Jadi ini variable cost ini kebalikan dari fixed cost ya. Jadi dia biaya yang tidak tetap, maka sifatnya itu dinamis, selalu berubah-ubah ya, dia selalu berubah-ubah ya. Nah, variable cost ini adalah jenis biaya yang fungsinya itu untuk melengkapi biaya tetap. Dia fungsinya untuk melengkapi biaya tetap ya. Nah, sehingga biaya tersebut itu mengikuti jumlah unit yang diproduksi atau banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi variable cost ini besarannya, biayanya itu mengikuti unit produksi yang kita produksi atau aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, misalkan biaya tagihan air dan listrik gitu ya. Lalu ada juga tagihan telepon jika menggunakan banyak aktivitas telepon gitu ya. Bisa juga dengan tagihan internet ya, tagihan apapun yang itu berkesinambungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan produksi yang kita lakukan ya. Bahan baku itu jelas, jadi semakin banyak produksi yang kita lakukan, otomatis biaya bahan baku juga akan semakin meningkat karena volumenya juga akan semakin banyak. Oke. Nah, lalu kita lihat perhitungannya ya. Jenis perhitungannya dalam BEP itu ada apa saja. Jadi ada dua macam ya. Jadi BEP ini terdiri dari dua perhitungan. Yang pertama adalah BEP unit ya. Jadi perhitungan yang melihat dengan jumlah unit atau kapasitas ya. Jadi perhitungan yang kita menghitung pernyataannya dengan jumlah unit atau kapasitas. Oke. Lalu yang kedua, rumusnya untuk BEP unit adalah ini ya, FC fixed cost ya, dibagi P to price atau ya pendapatan lah ya, price, dan variable cost ya, dikurangi variable cost. Lalu yang kedua adalah BEP rupiah, itu adalah perhitungan BEP yang
dinyatakan dalam bentuk nominal atau rupiah. Kalau yang BEP unit kan dinyatakan dalam bentuk unit atau kapasitas, sedangkan BP rupiah dinyatakan dalam bentuk rupiah ya. Nah, rumusnya dari bentuknya atau nominal, rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 kurangi V for variable cost dibagi price ya, pendapatan. Oke, nah itu teman-teman untuk penjelasan singkat berkaitan dengan BEP. Lalu untuk contoh perhitungan break even point seperti apa, nah teman-teman bisa download ebook yang saya berikan, juga linknya ada di bagian deskripsi. Baik, demikian dari saya informasi berkaitan dengan break even point atau BEP. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel saya ke siapapun yang sekiranya membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk bisa mendownload ebook yang saya buat, yang linknya ada di bagian deskripsi. Semoga itu juga membantu teman-teman di dalam memahami dan berliterasi berkaitan dengan BEP. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.